Selamat datang di Bisa Podcast, Bincang Santai Podcast BGP Provinsi Papua Barat. Masih di edisi soft launching ya teman-teman semua. Kita selama 1 tahun ke depan nanti sampai di akhir 2025 nanti akan membahas tentang peningkatan kompetensi guru khususnya di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah kedatangan tamu. Nah, karena hari ini adalah eh, edisi Ramadan, jadi kita mengundangnya dari kementerian sebelah ya. Dari Kementerian Agama, dan di sini sudah ada Ibu Sahariana. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah sehat Bu. Oke, wabarakatuh. makin cantik aja kayaknya Bu ini di bulan Sama puasa. Mbak Yanti juga. Oke, baik teman-teman semua, teman-teman guru dan juga adik-adik dan anak-anakku sekalian yang ada di rumah ya. Eh, kita kali ini akan membahas tentang aktivitas apa sih selama bulan Ramadan. Aktivitas pembelajarannya itu seperti apa? Kita coba dengerin dulu ya dari Ibu. Karena beliau adalah pengawas ya Bu ya, Iya, pengawas dari Kementerian dengan Agama. agama. Oke, pertanyaan pertama nih Bu ya, Eh, kita terkait peraturannya nih, terkait peraturan pembelajaran di bulan Ramadan. Nah itu seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Yanti. Berbicara peraturan, tetapi sebelum kita berbicara, yang harus kita pahami Mm-mm. dahulu bahwa bulan Ramadan itu merupakan momentum peserta didik yang bukan hanya sekedar pembelajaran akademik, tapi di situ merupakan momentum untuk bagaimana peserta didik kita bisa mendapatkan pembelajaran secara spiritual untuk Betul. ya selain itu juga momentum bagaimana supaya peningkatan moral akhlak Mm-mm. mulia sehingga ada pembentukan karakter yang akan di bulan. Nah, untuk peraturan sesuai dengan surat edaran sama yaitu surat edaran tentang pembelajaran di bulan Ramadan tahun 1400 2025 di mana di dalam surat edaran ini itu Itu yang dibentuk menandatangani ya yang menandatangani 3 kementerian ya tiga Bu ya. kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan, Menteri Pendidikan Dasar Dasar dan dan Menengah menengah. oleh Pak Abdul Ya. Mukti dan Menteri Agama Pak Nazar serta Menteri Dalam Negeri, sehingga eh, memang ini sangat kuat karena ketiga kementerian ini sepakat bagaimana bisa melakukan pembelajaran di bulan Ramadan tahun 1000 dan atau tahun 2020. Ya. Kalau itu kan berarti masuknya kalau secara di jadwal gitu Bu, masuknya itu berapa lama? Terus jam pelajarannya ya, jam belajarnya Iya, itu berapa jam dalam iya. sehari? Jadi memang pelaksanaannya mekanis itu memiliki mekanisme Mm-mm. ya. Selama satu jadi atur jadwalnya, Mm-mm. yaitu pada tanggal 27 Iya, Februari hingga tanggal 5 lima, Maret lima. 2025 itu siswa eh, bukan libur ya, tidak, sebenarnya Tidak mungkin libur banyak ya? ya, kita ini banyak mengenal kalau tidak masuk sekolah Berarti libur ya? libur, tapi di situ sebenarnya merupakan pembelajaran untuk peserta didik kita Mm-mm. yang dilaksanakan di rumah, lingkungan Iya, keluarga, lalu di lingkungan sosial, di lingkungan masyarakat. Itu kelompok yang untuk pembelajaran dilaksanakan di rumah. Sementara
Yang diharapkan di situ adalah bagaimana siswa bisa beradaptasi dengan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Nah, tanggal 6 Maret hingga tanggal 20. Nah, di sini ada Ada perubahan perubahan ya, sebenarnya iya. ya. Yang tadinya di awalnya itu tanggal Tanggal 20 24, 25. 25 Iya, itu pembelajaran dilakukan di sekolah. sekolah. Namun ada perubahan tadi. Perubahan itu berdasarkan SKB juga. Iya. Itu dimajukan. Jadi Jadi pembelajaran lebih di awal sekolah ya, itu dilaksanakan sampai tanggal 20. 20. Iya, 20. iya 20. Nah, di sini bukan hanya pembelajaran secara akademik, tetapi pembelajaran untuk, nah ini juga dikelompokkan nih. Kalau beragama Islam, itu yang dilakukan itu adalah seperti tadarus Quran, Iya. pesantren kilat, kajian-kajian, Iya. lalu kepemimpinan, dan bagaimana supaya siswa itu belajar bisa bersosialisasi hingga memiliki karakter dianggap sebagai peningkat. Sementara kalau siswa atau peserta didik yang bukan beragama itu tetap ada pembelajaran yang terkait dengan bimbingan rohani. Oh, Ya, berarti sama-sama ya, kerohanian ya, iya, Bu ya. iya, Nggak dibedakan misalnya yang non Islam iya, itu misalnya mata pelajaran umum itu enggak ya? iya, Berarti sama-sama iya, semuanya sama-sama kegiatannya. belajar, iya. Nah, bagaimana dengan pembelajaran yang umum yang lainnya? Apakah siswa atau peserta didik tidak mendapatkan itu selama bulan Ramadan? Itu tetap mendapatkan itu dikembalikan ke Ke sekolah masing-masing satuan masing-masing. Iya, pendidikan ya. kebijakan pimpinan seperti apa, tapi yang jelas selama bulan Ramadan pembelajaran untuk peningkatan spiritual keagamaannya itu yang harus diperhatikan. Iya, Kegiatan. iya. Iya. Lalu tanggal 21 Maret hingga tanggal 8 itu siswa diliburkan terkait Itu libur dengan ya, Bu ya, bukan itu bukan libur belajar. bersama. Itu libur ya, bukan belajar di rumah ya. Itu tanggal Libur bersama untuk Idul. Nah, di situ tetap dianggap ada pembelajaran spiritual terhadap siswa, terhadap ketika berada di lingkungan. Kenapa? Di situ peserta didik dianjurkan untuk bagaimana bisa bermasyarakat, bisa bersosialisasi, bisa bersilaturahmi dengan lingkungan keluarga dan lingkungan terjaga yang namanya persatuan. yang menariknya, Bu. Ketika siswa itu ada pembelajaran di rumah ataupun libur yang tadi Ibu sampaikan itu kan mereka bukan sekedar libur gitu ya, masih ada tetap pembelajaran yang perlu mereka kembangkan juga terkait itu dengan di masyarakat atau dengan kerohanian, dengan orang tua, dengan keluarga. Nah, ini terus pengawasannya gimana ya, Bu ya? Kalau misalnya seperti itu kan tentunya guru melakukan pengawasan kan ya, maksudnya supaya tahu bagaimana mereka melakukan itu gitu. Apa benar mereka belajar gitu. Nah, itu apa ya yang caranya seperti apa? Ini pertanyaan yang sangat menarik dan semoga pertanyaan apa yang sekarang kita lakukan itu ditonton oleh orang tua khususnya. Karena kenapa? Peran orang tua ya, Bu, ya. bukan hanya peran pemerintah yang kita harapkan untuk bisa mendukung berbagai program yang ada di lingkungan sekolah khusus. Namun di sini sangat dibutuhkan peran orang tua. Nah, profesional seorang guru itu pun harus mampu melakukan hubungan antara guru dengan orang tua. Itu salah satu
profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru. Sehingga jika antara guru dengan orang tua terjalin komunikasi, terjalin koordinasi, itu sama-sama bisa memantau perkembangan anak, perkembangan peserta didik, sekalipun itu di rumah. Makanya peran orang tua itu sangat penting ketika berada di lingkungan rumah, itu harus memperhatikan anaknya, membimbing anaknya, mendampingi anaknya ketika melakukan berbagai macam. Berarti ada jurnal yang perlu diselesaikan Ya, atau diisi oleh siswa ya Bu ya? iya betul, karena itu seperti buku penghubung juga, buku penghubung, Buku dan penghubung ya. bahkan untuk membuktikan untuk bahwa anak itu memang beraktivitas di rumah, ada juga ditugaskan oleh pihak sekolah menunjukkan dokumentasi sehingga memang kelihatan bahwa anak ini melaksanakan berbagai aktivitas yang terkait dengan pengembangan kepribadian anak, khususnya untuk pengembangan karakter anak. Nah, untuk penugasan itu juga bisa dilakukan dengan bukti dari pengisian jurnal atau buku, seperti misalnya salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peserta didik ketika libur ya, misalnya, atau masih dalam waktu Ramadan, itu salah satunya misalnya sholat tarawih. Sholat Nah, tarawih. di situ yang bisa membuktikan bahwa anak itu datang ke masjid mengikuti sholat tarawih, harus ada buku yang menjelaskan bahwa anak itu ikut, siapa imamnya pada saat itu, siapa penceramahnya pada saat itu harus minta nama. Jadi hari itu, hari, tanggal, masjid mana, terus nama imam, nama penceramahnya, tanda tangan. Kalau dulu saya masih sekolah itu malah disuruh ini Ada Bu ya. begitu Bu ya? Ada juga terus ngisi isinya Bu. Jadi itu. ada perlu diisi Iya, gitu. judul- Isinya apa iya, gitu. judul ceramahnya. Judul ceramahnya. Iya. Tapi ada juga sih misalnya di musolah mungkin ya yang itu tidak ada ceramahnya gitu. Iya, ada juga Ada karena juga yang seperti itu. Nggak khotibnya selalu. tidak datang. Nah, itu untuk yang muslim ya Bu, ada jurnalnya. Nah, Iya. kalau begini teman-teman mungkin yang hadir di luar Manokwari atau di luar Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, di sini nih kalau di Papua Barat dan Papua Barat Daya di sekolah-sekolah negeri ya Bapak Ibu ya, itu siswanya tidak hanya muslim tapi mungkin 50% Iya. itu ya. Jadi 50% muslim dan mungkin 50% atau 60% itu adalah non muslim. Nah, itu apakah yang non muslim juga mendapatkan jurnal juga atau enggak ya Bu? Mungkin Ibu ada informasi tentang itu. Kalau informasi terkait dengan siswa yang beragama ya, selain itu ada sebagian guru pendidikan agama Kristen yang memberikan penugasan terhadap siswanya dengan membuktikan juga seperti itu, misalnya ada ke gereja, lalu ada ikut sekolah minggu itu, atau ada bahkan sudah ada siswa yang tingkat yang menjadi yang bawahnya itu menunjukkan kehadiran mereka dengan cara seperti tadi, yaitu minta tanda yang pada kumpulkan di. Berarti sama ya Bu? Iya, sama itu berlaku untuk semua siswa ya. Oke. Ini kayaknya sudah habis pertanyaannya ya Bu ya. Mungkin ada hal yang akan Ibu sampaikan kepada guru-guru di luar sana atau mungkin siswa yang saat ini mungkin sedang menonton kita ya. Ya Bu? Ada. Oke. Pembelajaran di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi itu sudah diprogramkan, sehingga sudah pasti ada jadwal pelaksanaan. Yang kedua,
laksanakan sesuai dengan isi daripada surat edarannya. Dan untuk sekolah umum yang terdiri dari siswa muslim dan siswa muslim, itu sudah ada kegiatan yang sudah dijadwalkan. Sehingga harus memang benar-benar terlaksana dan saling menghargai. Kalau madrasah itu bisa Iya, betul. pelaksanaan langsung dan karena semua siswanya muslim. Iya. Nah, kalau untuk yang sekolah umum yang jangan sampai ada kesalahpahaman di sini bahwa harinya umat Islam, tetapi kenapa mesti kita ini? Tetapi yang jelas tujuan dari pelaksanaan pembelajaran di bulan Ramadan itu yaitu menumbuh kembangkan karakter. Menumbuh kembangkan karakter yang tentunya akhlak mulia yang diharapkan terhadap bukan hanya berkualitas dalam hal akademik, tetapi berkualitas pula dalam hal spirit. Oke, terima kasih Bu Ana sudah hadir menemani kita ya pada hari ini ya. Ini di hari ke-10 ya Bu. Iya. Hari ke-10 bulan Ramadan. Semoga puasanya bisa terus lancar sampai ke belakang Bu Ana. Amin. Terima kasih Sama-sama, banyak Bu sudah Yanti. hadir bersama kita. Sehat selalu. Ya, sama-sama. Baik, teman-teman guru di luar sana yang sudah menonton kami saat ini, kita akan nanti berbincang santai lagi terkait dengan bagaimana aktivitas pembelajaran di sekolah umum dan juga di sekolah madrasah ya, karena ini sekarang bulan Ramadan. Kita sudah kedatangan tamu juga, sudah dibawakan oleh Bu Ana selaku pengawas di sini ya. Terima kasih sekali lagi Bu Ana. Terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kita akan menunggu ke sesi berikutnya nanti setelah yang satu ini ya. Bisa Podcast, Bincang Santai Podcast BGP Provinsi Papua Barat.